Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video ini masih dalam rangkaian pemrograman dasar ya, seri pemrograman dasar. Nah, topik yang akan dibahas pada video ini adalah loop while. Oke, ini untuk pengantarnya. Jadi, pada video sebelumnya sudah diceritakan dalam pemrograman Python ada dua macam looping, yaitu loop for dan loop while. Loop for sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Nah, video kali ini akan difokuskan pada loop while. Nah, di sini ini diagram alirnya ya untuk loop while. Nah, sudah terlihat langsung bedanya ya. Kalau loop for kan ada kumpulan data dalam bentuk list atau deretan angka. Pada loop while tidak kelihatan nih kumpulan data. Jadi siklusnya di sini kita lihat di sini. Titik henti dari loop while adalah statement boolean. Jadi loop while ini sangat erat kaitannya dengan statement boolean. Nah, kalau ingin butuh penjelasan lebih detail mengenai statement boolean, bisa kembali ke video sebelumnya ya, yang tentang conditional if. Di sana dijelaskan secara detail tentang apa itu statement boolean. Nah, implementasinya pada loop while, looping di sini akan berputar terus selama kondisi statement booleannya true. Jadi saya ulangi, selama kondisi statement boolean di sini adalah true, looping akan berputar terus. Setelah statement booleannya kondisinya adalah false, barulah looping akan berhenti dan program akan berlanjut mengeksekusi perintah berikutnya. Kemudian kita bahas di sini ya. Ini tentu saja ada statement boolean di sini. Nah, yang berbeda dengan loop for kan kita membutuhkan kumpulan data ya. Tapi pada loop while ini yang harus kita tentukan adalah value awal. Karena tanpa value awal loopingnya tidak bisa di start. Nanti untuk jelasnya kita lihat pada sesi praktek ya. Jadi value ini dimasukkan dalam statement boolean. Jadi dalam statement boolean kan umumnya ada variabel ya. Variabelnya harus punya value dulu nih supaya bisa dijustifikasi true atau false. Baru kemudian loopnya berjalan. Nah, di sini ada yang baru juga nih. Harus ada proses penggantian value. Tadi kan value awal harus diganti dengan value baru. Kalau tidak diganti, ini loopingnya akan berputar terus tidak selesai. Misalnya di sini value-nya adalah 2. 2 kan kondisinya true. Kalau tidak ada ini, value-nya akan tetap 2. Balik sini true lagi, muter lagi, muter lagi, muter lagi. Lain halnya kalau 2 ini berubah menjadi 3. Ada kemungkinan di sini menjadi false lalu loopnya berhenti. Karena basisnya saat kita mendesain suatu looping, kondisi titik hentinya itu harus jelas untuk menghindari program yang kita eksekusi akan berputar terus-menerus tanpa henti. Nah, kenapa loop while membutuhkan ini sedangkan loop for tidak? Karena loop for penggantian value-nya sudah berjalan secara otomatis. Karena kalau data awalnya adalah list, dia akan otomatis bergeser menjalankan siklus dengan value dari anggota list yang berikutnya. Kemudian ganti siklus, geser lagi ke anggota list berikutnya. Kalau loop for-nya menggunakan list. Kalau menggunakan deret angka juga demikian, ganti value ini sudah berjalan otomatis. Jadi angka pertama selesai diproses, dia otomatis bergeser ke angka kedua, proses angka kedua selesai, otomatis geser angka ketiga. Itu untuk loop for. Nah, loop while tidak memiliki itu, ganti value secara otomatis. Maka kita perlu ini untuk loop while, perintah untuk mengganti value-nya. Saya ulangi ya, untuk menghindari loopnya berputar terus tanpa henti. Nah, ini untuk
gambaran menggambarkan komparasi antara loop for dengan loop while. Kalau loop for kan jumlah data yang diproses sudah jelas dari kumpulan data ini, titik hentinya sudah jelas, ada data pertama, ada data terakhir. Kalau loop while ini kita masih belum tahu nih kapan data terakhirnya akan terjadi. Kemudian titik henti loopnya ya. Untuk loop for, titik hentinya adalah semua data pada kumpulan data selesai diproses. Tapi kalau loop while, dia titik hentinya kalau statement boolean di sini kondisinya adalah false. Selama kondisinya true, dia akan berputar terus. Oke, itu ya untuk pengantarnya untuk loop while. Kita akan lanjutkan ke sesi praktek. Nah, kita mulai ya sesi prakteknya untuk loop while. Loop while. Ini kita akan sebagai sampel kita pakai data yang berupa angka ya, seperti pada loop for mirip. Kita akan gunakan juga seperti zaman SMP dulu, persamaan linear. Jadi kita buat fungsinya dulu. Function atau fungsi bahasa Indonesianya. Def linear, karena linear kan variabel cuma satu yaitu x, sedangkan rumusnya kita bedakan sedikitnya, y sama dengan 2 x plus 7. Dan seperti sebelumnya ya, perintah print yang sama dengan f-string untuk x sama dengan, jangan lupa curly bracket ya. Y. Nah, itu untuk fungsinya. Kemudian kita buat tentukan value awal. Kita buat x nya awalnya mulai dari 0. Terus kita lanjutkan langsung dengan membuat loop while. Nah, perintahnya adalah while disambungkan dengan statement boolean yang akan diuji. Kita coba dulu statement booleannya mengandung variabel x ya. Nah, kalau saya tulis begini, berarti statement booleannya adalah x kurang dari 10. Maksudnya, loop while akan berputar terus selama value dari x kurang dari 10. Setelah value x sama dengan 10 atau lebih dari 10, loopnya akan berhenti. Ini saya beri keterangan dulu deh. Ini memasukkan statement ya. Terus kita tentukan dengan memasukkan perintah. Ini diambil dari function ya. Jalankan function. Lin sama dengan x. Dia memproses, menghitung y. Kemudian, nah ini yang penting, mengubah value untuk mencegah loop non-stop. Jadi setelah
data diproses, X-nya kan tadi 0. Setelah X sama dengan 0 diproses, nilai X-nya harus diubah ke value baru. Karena kalau tidak, selamanya 0 terus, loopnya akan berputar terus, tidak berhenti. Jadi saya coba X sama dengan X. Satu. Kita coba run ya. Ya kan, dia berputar terus dari X sama dengan 0, terus dia menghitung Y dan berhenti saat X sama dengan 10. Maka dia terakhir memproses untuk X sama dengan 9. Karena pada saat X sama dengan 9, dia menghitung Y. Ini X yang baru sama dengan 9 plus 1 sama dengan 10. Begitu masuk sini, booleannya sudah false, lalu loopnya akan berhenti. Nah, ini gunanya value awal yang saya ceritakan tadi ya. Coba value awalnya saya matikan. Tuh, langsung merah dia. Loopnya tidak akan bisa berjalan karena X-nya undefined. Jadi value awal ini harus ya, untuk supaya di pertama statement boolean harus diuji dulu. Kalau ini X-nya tidak ada value-nya, ini tidak akan bisa jalan. Saya ulangi, value awal harus ada. Kemudian ini skenario-nya, coba ini yang mengubah value ini saya hapus. Ini sebagai gambaran seperti apa sih loop yang berputar terus tiada henti. Misalnya saya matikan yang ini. Coba run ya. Nah, ini yang dinamakan loop berputar terus tidak pernah berhenti. X-nya selalu sama dengan 0, Y-nya selalu sama dengan 7, kembali ke 0 lagi, dan seterusnya 0 terus. Jadi untuk spider ada tombol stop di sini ya. Selama tombol stop ini warnanya merah, artinya programnya masih berjalan, belum selesai. Tapi kita bisa matikan paksa, interrupt, keyboard interrupt. Bisa hidupkan kembali. Nah, loopnya normal kembali. Nah, sedikit lebih tricky kalau while-nya kan dalam skenario ini while-nya memakai variabel X ya. Bisa juga while-nya ini boolean-nya memakai variabel Y. Nah, langsung merah kan? Karena Y belum ada value awalnya. Maka dari itu kita butuh value awal dari Y. Y-nya kan diambil dari function ini kan. Nah, karena di program output dari function ini dibutuhkan, jangan lupa ya, butuh namanya return. Jadi refresh sedikit, return dibutuhkan kalau output dari function dibutuhkan diolah oleh perintah berikutnya. Jadi saya bikin Y sama dengan X-nya 0. Ini untuk value awal ya, value awal X dan Y. Nah, ini terlihat merahnya sudah hilang. Ya, ini seperti yang tadi. Ini karena function di sender return, ini juga harus kita ganti nih. Jadi kalau function ada return, kita harus tambahkan variabel untuk menampung output dari function. Misal saya ganti Y-nya kurang dari 100. Jadi kalau kondisinya begini, statement booleannya berubah nih dari X kurang dari 10 jadi Y kurang dari 100. Jadi selama Y kurang dari 100 ini kondisinya true, alias selama Y nya kurang dari 100, loop akan berputar terus.
Tapi setelah y-nya mencapai 100 atau lebih, 100 atau lebih ya, maka loop akan berhenti. Ini sama ya, mengubah value tetap dibutuhkan, tapi value-nya adalah value x, bukan value y, karena yang dibutuhkan oleh function adalah value x. Jadi x adalah variabel independen dan y adalah variabel dependen. Jadi ada beda perlakuan yang di dalam variabel di dalam statement booleannya variabel independen atau dependen. Kita coba run ya. Lihat kan, loopnya berputar terus sampai y-nya lebih dari 100. Ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi x, dia titik hentinya pas sebelum x-nya 10, tapi y-nya lebih dari 101. Ini karena beda urutannya. Jadi kalau ditanya kenapa untuk x dia berhenti sebelum batas, tapi kenapa kalau y dia berhenti pas sudah batas, itu karena urutannya. Jadi x yang baru itu kan dihitung sebelum masuk ke cycle baru, sedangkan y yang baru itu dihitung setelah masuk cycle baru. Jadi ada perbedaan di situ ya. X dihitung sebelum masuk cycle baru, sedangkan y dihitung setelah masuk cycle baru. Itulah kenapa ada perbedaan tadi. Nah, ini sebenarnya sudah benar, cuma ada yang perlu kita poles sedikit nih. Perhatikan di sini. Ini saya run ulang saja ya. Perhatikan di sini, x sama dengan 0-nya terprint 2 kali. Kenapa demikian? Karena pada saat menjalankan ini, dia melakukan print one line untuk x sama dengan 0. Tapi saat dia masuk ke sini untuk x sama dengan 0, dia jalankan lagi di sini. Baru setelah itu bergerak ke x sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk mencegah itu terjadi, untuk merapikan ini, ada metode yang saya pakai biasanya adalah ini, saya matikan perintah print yang di dalam function. Perintah printnya saya pindahkan ke di dalam looping. Cuma saya copy paste saja. Coba saya run ya. Hasilnya sama. Terakhir x sama dengan 47, y sama dengan 101. Tetapi x sama dengan 0-nya sudah tidak berulang. Oke, demikian ya untuk basis loop while pada pemrograman Python. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya.